Al-Imam Al-Junaid rahimahullah mengumandangkan beberapa bait syair yang menunjukkan kepada rahasia keadaan orang-orang arifin, sekalipun yang demikian itu tidak boleh menzahirkannya. Aku berjalan dengan orang-orang yang gaib hati mereka. Itu artinya kayak itu. Lalu mereka bertempat dengan mendekat kepada yang mulia, yang banyak kelebihan. Halaman rumahnya dekat dengan Allah dalam naungan kesuciannya. Arwah mereka berkeliling padanya dan berpindah-pindah. Kedatangan mereka padanya dalam keadaan yang mulia dan berakal pikiran. Sumber mereka daripadanya untuk sesuatu yang lebih sempurna. Ia pergi dengan kemuliaan. Yang sendirian dari sifat-sifatnya dalam hiasan ketauhidan. Ia berjalan dan bangga. Dan dari sesudah ini akan menghaluskan sifat-sifatnya. Dan apa yang ia sembunyikan adalah lebih utama dan lebih adil baginya. Akan aku sembunyikan dari ilmuku apa yang bisa memeliharakannya. Aku curahkan daripadanya apa yang aku lihat berhak untuk diberikan. Saya berikan kepada hamba-hamba Allah akan hak-hak mereka daripadanya, dan saya cegah darinya apa yang saya lihat bahwa pencegahan itu utama. Karena Tuhan yang Maha Pemurah itu memiliki rahasia yang dipelihara olehnya kepada yang ahlinya dalam rahasia, sedangkan memeliharanya itu lebih indah dan lebih sempurna. Nah, contoh seperti ma'rifat-ma'rifat ini yang kepadanya diisyaratkan itu tidak boleh bersekutu manusia padanya. Ma'rifat yang diberikan Allah kepada kita. Kita misal diberi Allah suatu ma'rifat. Nah, ma'rifat yang diberikan Allah itu jangan disekutukan kepada orang. Jangan diberikan kepada semua orang. Dan tidak boleh dizahirkan oleh orang yang terbuka baginya sesuatu yang demikian kepada orang yang tidak dibukakan baginya. Nah, orang yang ma'rifat itu mendapatkan sesuatu yang istimewa dari Allah, dan itu kada boleh dibuka kecuali kepada orang-orang yang sudah dibukakan oleh Allah baginya pintu ma'rifat itu. Bahkan jika bersekutu manusia padanya, niscaya rusaklah dunia. Amun orang diberi Tuhan samuaan ma'rifat, orang diberi Tuhan semuaan ma'rifat, maka dunia ini akan rusak. Dunia ini akan kiamat. Dunia ini akan hancur. Kalau orang diberi Tuhan semuaan ma'rifat itu, maka dunia ini akan rusak. Kenapa? Karena semuaan akan berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada lagi orang nang hakun jadi pedagangnya, kalau ada lagi nang hakun betaninya, kalau ada lagi nang hakun manurihnya, kalau ada lagi nang hakun segala-galanya. Semuaan orang beribadah kepada Allah. Nah, bila semuaan orang tu beribadah kepada Allah, siapa lagi nang mengurusi dunia? Garing ke mana berubat? Dokternya asik beribadah aja juga lagi. Orang bahuma kalau ada lagi. Nah, oleh karena itu membuka ilmu yang ma'rifat itu hanya kepada orang-orang yang dibukakan Allah ma'rifat, kadakawa kepada semuaan. Karena amun semuaan berma'rifat lawan Tuhan habisan, kada ada lagi nang tukang nyalai lampu, kada ada lagi nang tukang ulah jalan, kada ada lagi. Semuaan asik beribadah kepada Allah.
Nah, oleh karena itu disebutkan dalam kitab ini juga bahwa makmurnya dunia ini, raminya dunia ini karena banyaknya orang-orang yang bodoh kepada Allah. Nah, makanya pintar semuaan dunia ini hancur. Karena banyaknya orang-orang bodoh itulah dunia ini menjadi makmur, dunia ini menjadi nyaman. Nah, itulah hikmah Allah yang diciptakannya. Maka hikmah Allah itu menghendaki akan meliputinya kelalaian untuk kemakmuran dunia. Nah, diciptakan Allah orang-orang yang lalai kepada Allah. Diciptakan Allah orang-orang yang lupa kepada Allah. Mereka itulah yang memakmurkan dunia ini. Mereka itulah yang meramaikan dunia ini. Bahkan jikalau manusia seluruhnya memakan yang halal selama 40 hari, niscaya rusaklah dunia. Artinya kada usaha ma'rifat seluruh kita ini. Makan yang halal aja semuaan selama 40 hari, maka rusak dunia. Rusak dunia ini. Kenapa? Karena zuhudnya mereka padanya. Bila orang makan halal itu selama 40 hari, ini kada ketujuh lagi lawan dunia ini. Orang makan halal selama 40 hari berturut-turut, nah, hancur dunia ini. Kenapa? Karena samuaan anti lawan dunia. Nah, samuaan hendak lakas matian bertamuan lawan Allah Ta'ala. Sedangkan Allah sudah menakdirkan dunia ini umurnya sekian ribu tahun lagi hanyar habis. Nah, untuk menyampaikan takdir Allah supaya dunia ini berumur sekian ribu tahun, Allah ciptakanlah orang-orang yang lalai kepada Allah. Allah ciptakan orang-orang yang makan yang haram. Nah, mereka itulah yang memakmurkan dunia ini. Bahkan jikalau manusia seluruhnya memakan yang halal selama 40 hari, niscaya rusaklah dunia karena zuhudnya mereka padanya, dan terhentilah pasar-pasar dan penghidupan. Kadang bukanya lagi toko. Karena ibadah itu tandanya diterima oleh Allah, ibadah itu manis, ibadah itu lezat. Nengaran lezat itu orang ketujuh. Nah, makan halal itu salah satu tanda, salah satu syarat untuk diterimanya ibadah. Nah, kalau orang ini makan halal aja sehingga ibadahnya diterima oleh Allah, lezat beribadah, kada hakun lagi nya ke pasar, nyaman beribadah pada ke pasar. Nah, maka terhentilah pasar-pasar dan penghidupan. Bahkan jikalau ulama itu memakan yang halal, niscaya sibuklah mereka dengan diri mereka sendiri, dan terhentilah lidah dan pina dari kebanyakan apa yang berkembang dari ilmu pengetahuan. Andai kata ulama-ulama itu semuaan diberi Allah makanan yang halal tanpa ada makanan yang syubhat, tanpa ada makanan yang haram, nak makan niscaya kitab kada denang mengarangnya. Karena mereka sibuk dengan berzikir kepada Allah. Nah, makanan yang haram itu, kalau kita sengaja memakan dan tahu bahwa ini haram, itu berdosa. Satu berdosa, yang kadang mengakibatkan ibadah kita jadi terganggu, terutama ditolak oleh Allah. Tapi kalau kita kada tahu bahwa makanan ini haram, kita kada tahu makanan ini, kita kira halal aja nih. Padahal makanan ini haram, itu kada berdosa, dan kada menyebabkan tertolaknya ibadah, kada. Tetapi itu menyebabkan rasa hambarnya ibadah, rasa hambarnya ibadah. Ini makan yang haram, ini tahu pada ini nyata-nyata sudah haram. Nah, tahu pada ini haram, baik barangnya yang haram atau didapat dari jalan yang haram, dimakannya.
berdosa itu, berdosa. Yang kedua menyebabkan ibadahnya tertolak karena ada haram dalam tubuhnya. Nah, kalau makanan ini haram tapi kita kada tahu pada itu haram, kita menyangka ini halal, kita makan, kada berdosa karena kita kada tahu pada itu haram, dan kada menyebabkan ibadah kita ini tertolak, kada, karena kita kada tahu. Cuma yang diakibatkannya adalah ibadah itu menjadi hambar, ibadah itu menjadi malas. Lalu timbullah di situ para ulama mau mengarang kitab, para ulama mau berdakwah ke situ kamari. Nah, itu akibat sesuatu yang diberi makan oleh Allah kepadanya, makanan yang haram atau makanan yang subhat, sehingga bisa menyebarkan ilmunya. Contoh yang kayak semalam Junaid al-Baghdadi kan, sidin hanya mengeritik, dalam hati hanya mengeritik, makan apa si Anun itu, cakep begawi bagusnya, jangan minta-minta, awak gagah aja, awak kuat aja. Nah kan mengeritik dalam hati gitu, mengeritik dalam hati, si Anu tuh kan apa nih tuh minta-minta, maka orangnya kuat, orangnya gagah, jaka becari bagusnya. Nah, padahal mengeritik seperti itu bukan dosa bagi orang-orang seperti kita, kata dosa. Tapi beliau makam kedudukan yang tinggi itu dianggap adalah mengeritik Allah. Nah, akibatnya apa? Beliau pada malam itu kulir beribadah, malas bangun malam. Nah, demikianlah makanan-makanan haram yang masuk ke dalam tubuh kita tanpa kita ketahui pada ini haram. Mau tahu pada haram itu sudah nyata berdosa. Ini kada tahu pada haram. Karena menurut zahir hukum fikih mengatakan bahwa itu halal kita makan, padahal hakikatnya itu haram. Nah, itu menyebabkan bahwa ibadah kita menjadi hambar. Nah, dari ibadah hambar itulah timbul kegiatan-kegiatan lain, kayak mengarang kitab, para ulama itu mengajarkan ilmu. Nah, seandainya mereka selalu makan yang halal, maka tidak ada ilmu yang sampai kepada kita. Kadang hakunya mengarang kitab, mereka asik berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terhentilah lidah dan pina dari kebanyakan apa yang berkembang dari ilmu pengetahuan. Akan tetapi bagi Allah Ta'ala pada yang jahat segi zahirnya itu ada rahasia-rahasia dan hikmah-hikmah. Nah, semua yang diperbuat oleh Tuhan itu walaupun zahirnya itu kada baik, tetapi di dalamnya ada hikmah-hikmah yang tersembunyi untuk kemakmuran, kemaslahatan semuaan ini. Akan tetapi bagi Allah Ta'ala pada yang jahat segi zahirnya itu ada rahasia-rahasia dan hikmah-hikmah, sebagaimana baginya pada kebaikan itu ada rahasia-rahasia dan hikmah. Setiap kebaikan di dalamnya ada rahasia, ada hikmah. Kejahatan pun di dalamnya ada hikmah dan rahasia. Ada kemunkaran, nah itu ada rahasianya, ada kebaikannya. Dengan adanya kemunkaran itu, satu, kita ada gawian amar ma'ruf nahi munkar. Di Quran kada sedikit nyuruh amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Mun kada ada munkar, Quran itu kada terpakai artinya. Nah, diadakan Tuhan nang munkar. Nah, supaya kita ini ada gawian amar ma'ruf nahi munkar. Munkar itu kejahatan, tapi di dalam kejahatan itu ada hikmah, ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu nang munkar tadi pulang orang-orang itu kita tagur, kita cegah, ini tobat kepada Allah, ini kembali kepada Allah. Nah, itu pun ada hikmah juga dalam kemunkaran tadi. Pokoknya setiap apa yang diperbuat oleh Allah, baik yang zahirnya kebaikan atau yang zahirnya kejahatan, itu pasti ada kebaikan di dalamnya, ada rahasia hikmah Allah. Dan tidak ada kesudahan bagi hikmahnya Allah sebagaimana tidak ada kesudahan bagi kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala.